Alam punya tos khusus ya? Iya. Yang Bapak ya? Itu udah kebiasaan atau kayak gimana sebetulnya? Dari sejak aku kecil, Mas. Oh ya? Dari aku TK mungkin. Oke. Dari aku TK emang setiap kita salaman, setiap aku salim, itu ada tosnya kayak gitu. Nggak pernah putus sampai sekarang. Sama sekali. Dalam bayangan saya kok ngeliat tos kayak gitu, saya lagi ingat pemain sepak bola mencetak gol, selebrasi, Selebrasi, ya. tos antar pemain begitu. Itu inspirasinya dari situ? Enggak juga sih, itu spontan aja. Spontan aja waktu pertama kali tos, itu tiba-tiba langsung kebentuk kayak gitu. Terus akhirnya keterusan kali ya, karena setiap salim waktu masih kecil ya kayak gitu, terus itu jadi kayak Gimana sih? memori. Gimana sih? Gini, Ini, gini, ini, gini, ini, gini, 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 gini. wih, luar biasa. Jadi itu udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan, keseharian juga setiap salim. Oh iya. Setiap salim kayak gitu. Ibu nggak diajak tapi. Ibu ada aja kan? Bromance saja itu. Bromance. Oh ya, memang ada hal-hal yang memang terkhusus itu hanya untuk di-sharing, Iya. eksklusif untuk bapak dan anak. Tapi di debat pertama juga Alam juga hadir di sana. Nggak sendiri, ada yang nemenin. Iya, Tuh. sendiri kan. Rame-rame itu kita sama Orang-orang TPN. ya, sama TPN. Iya. Tapi suara saya bukan TPN yang lain. Ya. Bukan. Alam, waktu ngelihat debat pertama ya, apa reaksi? Emosi. Kalau Alam pasti nonton sering lah. Pak Ganjar berdialektika, kemudian berdebat lain sebagainya. Tentu saja mau itu di stasiun TV, mau itu juga di acara debat Pilgub dulu ya. Iya. Tapi ini kan debat pemilihan presiden. Iya. Nah, Alam bisa cerita nggak waktu ada di sana apa perasaannya? Aku berusaha memosisikan diri seobjektif mungkin sih saat itu. Jadi aku nggak begitu berusaha menahan emosi apapun itu, entah semangat, antusias ataupun khawatir dan lain sebagainya. Memosisikan diri senetral mungkin. Biar apa? Biar aku bisa mencatat evaluasi ataupun hal-hal yang menjadi poin plus, hal-hal yang bisa diperbaiki di setelahnya. Soalnya kalau misalkan nanti aku udah terlalu terpacu dengan emosi itu, nanti bias tulisanku. Hasil pemikiranku nanti bias. Ini luar biasa ya. Penampilan Bapak dievaluasi oleh anak sendiri. Oh iya, haruslah. Saya satu-satunya orang yang bisa jewer telinga calon presiden tuh anaknya. Tapi benar saya pikir ya, karena bagaimanapun input yang dirasa tanpa saringan langsung masuk. Iya. Dan apalagi hari-hari ini kita bicara soal intrik politik Iya. dan segala macam kan, kita sulit untuk menerka-nerka orang. Yang paling orisinil, yang paling tulus dan ikhlas, Iya. tanpa beban apapun ya dari anak sendiri. Iya, salah Dan tulisan-tulisan itu disampaikan kepada Bapak. Oh iya, jelas. Waktu itu apa yang disampaikan dalam tulisan-tulisan itu contohnya? Oh ya, ada lah. Ada ya? Ada lah. Rahasia. Iya. RHS Ada. ya? Dari segi substansi iya, terus dari segi performance itu juga semuanya. Ada beberapa masukan, ada Oke. beberapa hal yang oh ini bagus, besok di highlight lagi gitu. Oke, menurut Alam, ketika Pak Ganjar berdebat dengan Pak Prabowo dan membahas isu HAM, Oh iya. apa tanggapan Alam ketika ada riak-riak yang terjadi di sana? Menurut aku karena waktu itu topiknya juga berkaitan dengan hukum dan HAM juga. Iya. Saya rasa itu juga ada beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu untuk diklarifikasi. Dan reaksi-reaksi publik itu ya itu kembali lagi itu yang tidak saya coba fokuskan karena itu adalah sentimen. Saya berusaha mengesampingkan sentimen khususnya pada diri saya dan melihat hal itu ya sudah apa ya? Menurut saya sudah dalam koridor pada proses debat pertama. Tapi penampilan Pak Ganjar sendiri dari pelatih Coach Alam ini yang mencatat-catat biasa kan di bangku cadangan kan itu pelatih itu. Iya. Kira-kira ketika bertanya itu sudah oke ya? Oke lah, oke. Karena oke nggak oke itu kok penilaian pertamanya adalah apakah itu sesuai koridor, Iya. gitu. Kalau misalkan itu juga koridor dan hanya menyerang secara personal, zero substance itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi karena ada substansi dan urgensi dan masih sesuai dalam koridor, itu berarti memenuhi faktor-faktor esensial, faktor-faktor penting yang harus diutarakan pada saat itu. Dan itu ngeceklis semua. Dan dari segi pertanyaan pun juga cukup konkret dan juga cukup tajam. Gitu.
Termasuk ketika dengan Pak Anies bahas soal IKN, Ya. ini nanyain soal IKN segala macem. Alam anak muda yang barangkali juga nanti memang kalau di sana masa depan ibu Iya. kota kita akan bisa jadi berkarir juga di sana. Iya. Alam melihat pertanyaan ini akan seperti apa atau dampaknya apa? Ya karena IKN ini kan suatu apa ya, project maupun mimpi yang sangat besar dan juga sudah dalam proses pembangunannya. Sehingga untuk pemimpin ke depan itu harus jelas, clear positioningnya dia terhadap IKN itu seperti apa. Jadi emang ada beberapa pertanyaan karena kalau dari Pak Prabowo sendiri sudah seringkali secara tegas dan secara lugas itu memberikan statement bahwa IKN akan dilanjutkan. Nah, sedangkan kalau dari Bapak ini masih mencoba untuk menggali dari Pak Anies itu segi posisinya seperti apa dari IKN. Karena ini adalah hal penting yang perlu diklarifikasi. I'm sorry. Tapi selain apa? Selain catur, apa lagi? Suka apa lagi? Aku kalau olahraga lain ya, kalau misalkan yang emang nggak fisik, e-sports mas, E-sport, game ya? Main FIFA ya? FIFA Apa? main. FIFA main. Biasa main apa? Pegang apa klubnya? Aku MU mas. MU, oke. Karena alam MU, benar-benar kita harus berseberangan hari ini. Karena saya adalah Arsenal. Wah. Dan kita ada di kubu yang berseberangan. Saya nggak peduli MU, karena MU hari-hari ini memang menyebalkan ya. It's okay. Nah, ini it's only a game. It's only a game, you know. It's only a game. That's your move. Okay. Ya, inilah. That's your move. Thank you Alam. Thank you mas. It's a game. Thank game. you. What a game dan tapi kita masih seru-seruan ya. Ya, Saya akan tanya secara personal kepada Alam mengenai bagaimana ibu di mata Alam dan saya punya kuis untuk Oke. Alam. Kuis ya semacam trivia lah. Ini pertanyaan yang harus dijawab cepat nih ya. Echa Aura atau Anggita Ayu? Tapi ini cuma antara anak lanang dan ayahnya. Alam, saya mau nanya sosok Bunda Atikoh di mata Alam ya. Karena anak satu-satunya kan tentu pastilah sangat mencintai, sangat menyayangi. Tapi baru-baru ini kita melihat Bu Atikoh menangis di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali ketika menjenguk relawan yang dianiaya. Oh ya. Tentu ini menjadi sorotan publik ketika Bu Atikoh menangis. Waktu melihat Bu Atikoh menangis, Alam reaksinya seperti apa? Ya, memang ibu itu sosok yang lembut sih. Maksudnya sangat transparan dalam artian emosinya itu bisa langsung terlihat gitu. Sangat mudah untuk mengeluarkan emosi. Biasanya emosi kebahagiaan dan kesedihan itu sangat terlihat. Gitu. Tapi ibu cukup baik dalam menahan emosi amarah. Tapi di saat bahagia atau di saat sedih itu benar-benar tampak. Dan itu sebenarnya juga sedikit banyak cukup memudahkan ya. Memudahkan saya dan Bapak. Jadi tahu indikator sekiranya emang ibu butuh dirangkul itu saat kapan. Kalau terkait konteksnya yang waktu di rumah sakit itu ya Tersentuh. Tersentuh ya karena ibu bahkan tidak kenal secara langsung terhadap teman-teman relawan itu, tetapi langsung memiliki keterkaitan emosional di situ.
Jadi bondnya itu ada, dan saya rasa itu menjadi pelajaran luar biasa buat saya untuk bagaimana dengan cara instan di saat kita memiliki kesamaan value dengan orang lain, siapapun itu kita anggap sebagai keluarga sendiri. Dan saya melihat ibu itu sudah menganggap teman-teman yang ada di sekitarnya, entah itu relawan ataupun teman-teman pribadi, personal ataupun pendukung bapak secara langsung, itu sebagai satu keluarga yang sama. Jadi oleh karena itu ya cukup menyentuh lah buat saya, ibu langsung memberikan emosi seperti itu. Oke. Biasanya apa sih yang hal-hal lain yang membuat sosok Bu Atikoh suka tersentuh sampai pada akhirnya meluapkan emosinya dalam bentuk tangisan? Kalau habis nonton MU, Mas. Kalau kalah? Atau lagi barangkali kalau pas lagi angkat trofi kali ya? Iya, itu. Jadi satu keluarga pendukung MU ya? Oh iya, kita bertiga pendukung MU. Wow. Dulu katanya waktu saya lahir itu keluar dari perut ibu gak nangis, tapi langsung teriak ke GMU gitu. Glory Man United, gitu ya? Tapi ya emang ibu itu sangat apa ya, personal touch-nya itu sangat ada gitu. Entah ke saya, bapak maupun ke keluarga besar, ke sepupu-sepupu, keponakan gitu-gitu. Jadi seringkali kalau misalkan keponakan yang paling kecil gitu lagi sakit, itu ibu yang ngerawat, jagain gitu-gitu. Jadi hal-hal personal kayak gitu tuh ibu selama ini emang jadi apa ya, bisa dibilang ujung tombak penjaga kebahagiaan di dalam keluarga. Karena dari segi emosi sangat sensitif. Jadi beliau juga berusaha untuk menjaga keharmonisan, menjaga kebahagiaan di keluarga. Apa kebiasaan alam yang paling buat ibu sebel? Biasanya, barangkali bisa di-spill. Gak jaga makan, Mas. Gak jaga makan? Gak jaga makan. Maksudnya? Jadi kalau misalkan Makan sembarangan? makannya telat atau sehari makannya sedikit gitu-gitu, ibu gimana? Gitu. Oh, Alam sosok yang Ya kalau misalkan lagi padat makan, kan. oke. Lagi Malah padat. lupa makan. Iya, saya sama bapak sama kayak gitu. Oh gitu? Sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi padat itu kadang-kadang nggak kerasa lapar gitu loh. Jadi makannya ditinggalkan dan lain sebagainya. Biasanya ingatinnya kayak gimana tuh Alam? Udah makan belum? Gitu kalau misalkan di rumah udah makan belum, langsung ditarik tangannya, didudukin ke meja makan, diambilin nasi segala macam terus langsung disuruh makan. Kadang keluar tuh manjanya ya. Iya. Suapin dong gitu enggak? Enggak. Cuman gitu ibu. Udah lewat masa-masa itu. Iya, ibu ya tetap aja gitu, maksudnya biasalah ibu-ibu. Ya, mulutnya tetap ngomel, tapi tetap sambil dilakuin gitu. Jadi sambil nuangin nasi, Iya, nuangin betul. makanan gitu-gitu. Sampai sekarang itu masih. Perhatian itu terus ya. Iya, terus Pasti juga- kalau telepon udah makan belum? Iya, udah makan belum. Terus juga vitamin. Itu mesti tas saya kadang-kadang dicek gitu. Vitaminnya dibawa nggak? Vitaminnya dibawa nggak? Gitu. Buat biar lebih seger aja. Alam bagaimanapun sosok Bu Atikoh akan juga menjadi sorotan. Karena Pak Ganjar adalah kandidat presiden. Di antara dua kandidat lain. Dan tentu saja Bu Atikoh adalah kandidat ibu negara. Oh iya. Di mata Alam sendiri akan seperti apa Bu Atikoh ketika beliau menjadi sosok ibu negara? Mungkin memperluas dari apa yang ibu sudah sering lakukan di Jawa Tengah sih. Jadi emang ada beberapa isu-isu tentu yang ibu sangat fokus, terutama terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, soal kesehatan, pendidikan, dan juga bagaimana perempuan dan kelompok-kelompok marginal itu bisa berdikari secara sendirinya, secara utuh gitu. Mungkin ibu akan fokus ke sana kalau terkait isu. Cuman yang saya bisa pikirkan dari mulai sekarang adalah kita sekeluarga, terutama ibu, itu suka banget anak kecil, suka banget anak-anak. Jadi saya bisa membayangkan, saya yang sekarang menjadi putra tunggal, itu membayangkan ibu nanti anak-anaknya akan semakin jauh lebih banyak, sehingga dapat memosisikannya sebagai ibu bersama. Gitu, ibu seluruh masyarakat. Jadi nanti saya adik kakaknya juga banyak, termasuk Mas Abraham gitu. Wow. Seperti itu. Alam, itu dia sosok ibu di mata Alam. Iya. Dan sekarang menutup ini saya mau ajak Alam untuk kuis. Oh, Kuis. Jawab cepat. Jawab cepat.
Jawab cepat. Cepat banget ini. Ya cepat juga. Sat maksudnya. Atau jawab sat. Alam yang mana yang alam banget? Gitu ya? Oke. Oke. Kita mulai dari yang ringan ya. Gunung atau pantai? Gunung. Jelas lah ya. Kemarin udah nggak apa-apa ya sana ya. Gimana? Wah, beda banget mas kalau di pantai sama gunung. Gunung itu benar-benar kita bisa ngeliat dari atas semuanya. Kita mau ngelihat alam, peradaban manusia, view luar biasa yang diciptakan Tuhan ini dapat semuanya. Jadi menurutku nggak ada yang bisa ngalahin gunung. Jadi nggak meleset dari namanya, sesuai dengan alam, dan alam itu adalah gunung. Iya. Luar biasa. Futsal atau Mobile Legend? Mobile Legend kali ya. Mobile Legend? Iya. Oke. Karena bisa kapanpun. Bisa kapanpun Bisa ya? kapanpun. Kalau futsal kan harus ngumpulin orang dulu. Yang paling susah ngumpulin orang mas bisanya. Iya. CEO e-sport atau jadi politisi? CEO e-sport. CEO e-sport? Iya. Masa sih? Saya dengar Alam juga punya minat sebetulnya politisi. Oh iya ada, cuman kan kalau sekarang kan kondisinya saya juga jadi CEO tim e-sports kan. Oh, iya. Jadi itu. Apa yang dikerjakan sekarang itu Iya. dioptimalkan. Oke, let's say lah, kamu punya minat. Dan saya tangkap dalam satu wawancara podcast, saya lupa di mana. Alam mengatakan akan mengambil posisi ataupun kesempatan menjadi politisi andai kata memang ayah tidak berkuasa. Sudah selesai dalam politik praktis. Sudah selesai dalam politik praktis, maka Alam mengambil kesempatan berikutnya, begitu ya, kira-kira. Mempertimbangkan untuk Iya, ikut. itu syarat utama. Tapi apakah saya akan mengambil itu belum tahu. Oke. Tapi saya tidak pernah menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Oke, kita lebih spesifik lagi. Kalaupun kemungkinan itu ada terbuka, kesempatan itu akan diarahkan lebih jadi anggota legislatif, Oke. DPR, atau eksekutif, wali kota, gubernur, lain sebagainya. Kalau saya rasa sih saya lebih bisa berkarya di eksekutif, Mas. Eksekutif? Eksekutif. Gitu. Karena kalau legislatif itu sangat syarat dengan lawmaking gitu. Dan saya untuk menuju ke sana, lawmaking itu cukup jauh dari saya. Jadi eksekutif, cuman kembali lagi saya ingin di saat nanti saya mendapatkan jabatan publik, apabila nanti saya ke sana, saya tidak ingin bapak saya juga sedang memegang jabatan publik. Nanti syarat of conflict of interest, terus juga karena saya juga masih sangat muda, masih butuh banyak waktu buat belajar. Jadi saya ingin mencoba mengumpulkan pengalaman-pengalaman nanti yang bisa membentuk diri saya lebih baik. Good point. Masak atau dimasakin? Masak. Masak ya? Masak. Kalau ada waktunya. Kalau ada waktunya. Masak apa biasanya, Alam? Aku kalau misalkan lagi pas masa kuliah selalu masak sendiri. Oh iya? Iya, di apartemen. Masak sendiri. Jangan bilang masak mie instan. Kalau masak mie instan bisa, semua bisa. Aku udah 13 tahun masih nggak makan instan. Seriously? Iya, aku nggak bisa makan instan. Nggak kuat baunya. Nah, ini istimewa sekali nih. Ini kita menemukan anak muda yang langka sekali nih. Kuliah, tapi tidak menikmati mie instan. Nggak bisa aku. Anak muda macam apa Anda? Iya. Oke, tapi jadi masaknya masak apa? Aku biasanya masak yang simpel aja. Kalau misalkan sarapan, itu aku selalu pakai roti sourdough itu. Terus nanti ada beberapa olahan daging. Aku masak di situ. Terus aku bikin scrambled egg, tumis jamur, sama alpukat. Gitu. Dan kasih madu di situ. Itu biasanya sarapan pagi. Kalau yang siang sama malam biasanya olahan itu aja, daging-daging protein. Gitu. Luar Simple biasa. lah. Anak muda bisa masak. Saya harus belajar juga nih masak nih. Oke. Kopi atau teh? Kopi. Kopi ya? Kopi. Biasanya kopi ya? Biasanya kopinya jadi? Aku biasanya Arabica. Arabica ya? Iya. Gudeg atau bakso Malang? Gudeg. Gudeg. Gudeg yang tadi disebut ya? Yes, gudeg Sagan. Gudeg Sagan. Oke. Ini pertanyaan yang harus dijawab cepat nih ya. Echa Aura atau Anggita Ayu? Echa. Echa. Iya. Oke, nampaknya makin dalam ini alamnya. Oke, terakhir 3 kata yang mewakili sosok ayah. 3 kata yang mewakili sosok ayah. Ayah, pemimpin, tulus. Pemimpin tulus, Ayah, ayah. pemimpin tulus. Yang pertama tetap ayah, karena bagaimanapun itu adalah peran yang nggak bisa dilepaskan di Alam kan. Terima kasih sekali lagi Alam Ganjar sudah bersama kami, sudah bersama saya Abraham Silaban. This is big chance. Ya. Ini kesempatan yang
happy chance for me sebetulnya, menyenangkan bagi saya karena saya bisa berbicara dengan Alam Ganjar yang sedang ada di mana-mana. Dan harapannya Alam terus semangat, apapun yang dikerjakan, semoga berhasil dan beruntung ya Alam ya. Oke, sukses untuk Alam. Terima kasih Alam. Terima kasih Mas. Sehat-sehat. Thank you.